Ya, jadi kalau pandangan saya sebagai milenial, jadi sejak kasus pertama dan kedua itu diumumkan oleh pemerintah pada 2 Maret 2020, kalau saya lihat dari catatan di media gitu, ini sudah cukup membuat aktivitas demokrasi kita cukup terganggu ya. Kayak misalnya sebelum COVID itu kan demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja itu lagi lagi dilaksanakan gitu di banyak daerah, tetapi kemudian dia surut perlahan gitu. Terus advokasi reformasi partai politik juga meredup, padahal sebelum COVID teman-teman itu juga sudah menggalakkan untuk main ke partai-partai politik, ke Komisi 2 juga untuk melakukan reformasi partai politik gitu. Tapi kemudian itu menjadi meredup dan belum ada lagi nih web diskusinya mengenai itu. Terus yang terakhir juga yang lagi hot sekarang, pilkada serentak di 270 daerah itu terpaksa ditunda, dan saya nggak kebayang misalnya saya ada di suatu daerah yang saya udah cukup malas gitu sama kepala daerahnya karena mungkin melakukan kolusi atau dia tidak peduli sama kondisi rakyatnya gitu, di mana pemilu itu sangat dibutuhkan untuk bisa mengganti kepala daerah mereka. Kemudian kalau saya lihat juga sih meski apa tidak semua bentuk ekspresi politik masyarakat itu bisa difasilitasi oleh teknologi, tetapi beruntung sekarang ada platform teknologi yang mewadahi masyarakat sipil untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Kayak beberapa hari lalu saya menyaksikan aksi Kamisan yang biasanya diselenggarakan di depan istana, kemudian pindah ke siaran langsung Instagram. Terus ada banyak juga diskusi yang diselenggarakan di berbagai platform meeting online seperti yang kita lakukan juga pada saat ini. Terus saya juga fenomena terakhir, saya cukup berterima kasih juga, perlu berterima kasih sepertinya sih sama platform-platform seperti Meet, seperti Google Hangout gitu, karena dari beberapa diskusi yang diselenggarakan oleh teman-teman masyarakat sipil seperti Perludem juga, kode inisiatif, terus kemarin ada juga mengundang SPD juga, teman-teman JPPR, KIPP gitu, mereka sama-sama mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Perpu, dan ternyata dengan pemberitaan oleh media juga sehingga gaungnya lebih besar, dan mungkin itu yang membuat suara masyarakat sipil itu tersampaikan kepada pemerintah. Akhirnya kemudian di RDP pada tanggal 30 Maret itu disepakati gitu bahwa pemerintah akan mengeluarkan Perpu penundaan pilkada. Nah, ini yang sebetulnya menandakan bahwa sebetulnya suara masyarakat sipil yang digaungkan lewat media daring itu ternyata punya sambungan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, meski memang baru soal demokrasi dan soal pemilu saja, karena masih ada beberapa permasalahan yang belum menemui titik temu antara partisipasi masyarakat di media sosial dengan kebijakan pemerintah. Terus kalau misalnya ngomongin partisipasi nih, Mas Oik juga teman-teman semuanya, di tengah COVID Corona ini kan partisipasi kita sangat bergantung pada tersambung atau tidaknya kita dengan internet gitu. Saya tidak membayangkan kalau misalnya para aktivis seperti Mbak Titi, Pak Didik, Pak Hadar, terus teman-teman Bang Adi juga, mereka tidak tersambung oleh internet gitu. Mereka nggak tahu apa sih yang lagi diomongin sama pemerintah gitu. Soal Perpu ini gimana ya pemerintah bisa taunya kalau Perpu itu penting gitu. Bagaimana dorongan itu kemudian bisa disuarakan. Atau ya pokoknya partisipasi itu sangat bergantung kepada ada tidaknya kita pulsa untuk membeli kuota internet gitu, Mas Oik. Nah, tidak cukup sampai di situ saja. Saya juga baru-baru ini KPU beberapa hari lalu sih maksud saya, KPU mempublikasi konten berisi 3 opsi penundaan pilkada di media sosialnya. Nah, itu ada, kalau kita baca di kolom komentar itu ada ratusan komentar gitu, semuanya menjabarkan argumentasi mereka mengapa sih mesti opsi A, B, atau C gitu. Semuanya berkomentar sebaik-baiknya, juga secerdas-cerdasnya. Ya seolah-olah argumentasi mereka akan dipertimbangkan gitu. Tapi semoga sih memang betul akan dipertimbangkan oleh KPU. Nah, soal partisipasi milenial juga sebetulnya, jadi 1 bulan yang lalu saya menghadiri diskusi di Universitas Airlangga, mewakili Perludem juga, soal partisipasi kaum muda atau milenial dalam di media sosial. Ini diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi di situ misi dari Kominfo adalah
bagaimana bisa mendorong partisipasi kaum muda untuk meningkatkan atau menguatkan demokrasi lewat media sosial mereka. Nah, di diskusi itu, teman-teman mahasiswa di Universitas Airlangga itu bertanya, Kak, sebenarnya gimana sih agar partisipasi kita di media sosial itu punya sambungan terhadap kebijakan pemerintah gitu. Bagaimana sih memastikan bahwa komentar kita yang kita lontarkan di akun media sosial pemerintah seperti DPR atau Kementerian Sosial atau KPU dan Bawaslu itu memang punya pengaruh gitu terhadap kebijakan yang akan diambil. Nah, sayangnya saya juga mengikuti di Instagram, di Twitter, akun-akun pemerintah seperti Kemenkominfo, terus KPU juga, DPR. Mereka ini memang sudah menginformasikan soal apa yang mereka sedang kerjakan begitu. Tetapi kemudian tidak responsif, bahkan tidak membalas sama sekali komentar-komentar yang masuk. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Kemensos saja, akunnya di Instagram itu kan cuma beberapa yang memfollow. Cuma kalau tidak salah cuma 254.000 gitu. Itu angka yang sangat sedikit sekali untuk bisa menjangkau audiens gitu. Kalau mereka ingin memanfaatkan partisipasi atau suara dari kaum muda melalui media sosial. Nah, ini yang harus harus dipikirkan bagi penyelenggara pemilu juga pemerintah secara keseluruhan untuk bisa menampung atau bahkan merubah partisipasi masyarakat di media sosial terhadap kebijakan mereka. Apalagi di tengah pandemi corona seperti sekarang, memang suara kita semuanya dikeluarkan lewat media daring. Kita bersuara lewat media sosial segala macam gitu. Kita sebetulnya kaum muda pengen kok bisa memperkuat demokrasi gitu. Dan juga kalau saya lihat teman-teman sepermainan saya juga ada organisasi di luar juga. Nah, teman-teman itu mereka sudah mulai berjejaring, mereka berkelompok, berorganisasi, dan mereka menyuarakan harapan-harapan mereka dan tuntutan mereka juga saran mereka bagi pemerintah gitu. Tetapi entah apakah pemerintah sudah punya mekanisme untuk menyambungkan partisipasi di ruang media sosial itu dengan kebijakan mereka. Nah, kemudian soal yang terakhir itu bagaimana pasca COVID ya, Mas Oik ya? Iya, betul Mel. Termasuk soal tadi isu pemanfaatan teknologi Mel. Ya, Mel. Iya, benar. Ya, saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Adi, karena yang terjadi hari ini memang mesti membuat kita sadar bahwa solusi elektronik memang semakin dibutuhkan. Meski ada inovasi teknologi yang dikembangkan, mesti ada inovasi teknologi yang kita kembangkan, dan kondisi hari ini menurut saya mesti menjadi titik tolak untuk pengembangan teknologi kepemiluan kita yang lain, bahkan mungkin juga untuk demokrasi kita yang lebih luas. Karena kalau kita lihat dari partisipasi di media sosial saja gitu, sebetulnya kan tidak banyak ruang yang bisa diambil oleh masyarakat biasa dalam politik. Nah, kita juga punya demokrasi yang banyak sekali diwakilkan gitu. Nah, sayang sekali kalau partisipasi kita bahkan di media sosial pun yang menurut saya itu partisipasi semurah-murahnya gitu, meski itu juga banyak orang yang tidak punya kuota untuk bisa berpartisipasi di ruang politik melalui media sosial. Nah, ini mesti sangat perlu kita diskusikan untuk nanti demokrasi dan juga pemilu kita pasca COVID-19. Ya, kalau membicarakan soal teknologi itu juga sebetulnya teknologi ini kan punya watak untuk membuat aktivitas itu menjadi lebih mudah. Semuanya bisa lebih banyak yang bisa berpartisipasi kalau mereka tersambung dengan internet. Nah, khusus di pemilu, penyelenggara pemilu ini menurut saya dapat mengembangkan teknologi untuk verifikasi dokumen pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, juga teknologi pungut hitung. Nah, kalau tadi Bang Ade cerita di Mongolia misalnya, meski ada wabah penyakit, tapi pemilu tuh bisa jalan terus. Nah, itu kan bersyukur karena mereka sudah punya infrastruktur untuk siap-siap kalau misalnya ada sesuatu yang seperti hari ini kita hadapi gitu, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya akan dihadapi. Nah, inovasi itu menurut saya harus digiatkan, tentu juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip adopsi teknologi pemilu. Mungkin nanti bisa ada simulasi di mana penyelenggara pemilu itu bisa melakukan
pemilu atau pokoknya uji coba pemilu di mana tahapannya secara lengkap diselenggarakan secara digital atau dengan menggunakan bantuan teknologi. Nah, kalau misalnya tadi juga ada disebutkan ada postal code, terus mungkin di beberapa negara juga ada pemilihan elektronik atau e-voting. Nah, pilihan-pilihan teknologi ini mesti kita kaji bersama gitu. Kondisi hari ini harus menjadi titik tolak kita untuk bisa mengembangkan teknologi itu secara lebih lanjut. Dan pilihan teknologi itu juga harus disiapkan dengan matang. Kita sudah ada buku panduan teknologi pungut hitungnya. Kalau misalnya kan KPU juga sedang mengembangkan rekapitulasi elektronik atau e-rekap ya, Mas Oik ya. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk bahwa betapa pentingnya penggunaan teknologi untuk tahapan pemilu yang belum kita punya hari ini gitu. Nah, kemudian juga kalau di demokrasi secara lebih luas, maksudnya tidak khusus ke pemilu, mungkin juga kita bisa pikirkan soal apakah teknologi kita hari ini cukup untuk bisa mewadahi suara-suara masyarakat sipil gitu, karena kalau aku lihat juga kan hanya sedikit sekali demokrasi langsung yang bisa kita jalankan gitu, seperti pemilu. Kita beruntung punya pemilu di mana kita bisa memberikan suara kita, bisa menentukan pemimpin kita gitu. Kita ingin kepala daerah atau juga anggota legislatif yang sesuai sama visi misi atau yang kita inginkan gitu. Terus saya rasa juga perlu ada diskusi bagaimana konsep perwakilan politik kita di tengah teknologi yang semakin canggih. Apa mungkin jangan-jangan teknologi bisa dikembangkan sehingga memungkinkan tiap-tiap dari kita itu mewakili diri kita sendiri.